Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya rahimakumullah, kita laksanakan pembahasan fikih salat. Berikutnya ingin menika bacaan surat-surat setelah Al-Fatihah. Tetapi untuk pembahasan ini kita tidak sampaikan secara khusus. Yang jelas bacaan surat-surat setelah Al-Fatihah hukumnya adalah sunnah, dan pilihan suratnya juga longgar. Jadi misalnya rakaat pertama boleh satu surat utuh, atau boleh juga kita ambil beberapa ayat dari surat yang utuh, tidak ada masalah. Atau mungkin juga rakaat pertama membaca surat tertentu, misalnya Al-Ikhlas, kemudian rakaat kedua diulang lagi Al-Ikhlas lagi, maka ini pun juga tidak masalah. Makanya tidak kita bahas secara panjang lebar. Yang jelas ini disunahkan setelah Al-Fatihah baca amin, kemudian membaca apapun surat yang bisa kita pilih dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian setelah itu langsung kita bahas masalah rukuk. Jadi rukuk di dalam sholat ini unsur yang sangat penting di dalam sholat. Sampai Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43 menyebut kata sholat itu dengan rukuk. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim warka'u ma'ar rafi'in, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Rukuk di ayat ini maksudnya adalah sholat. Jadi ini menunjukkan rukuk adalah unsur yang sangat penting di dalam sholat. Bahkan rukuk juga dijadikan sebagai satuan kuantitas sholat kita. Misalkan sholat Isya ada 4 rakaat. Rakaat itu berasal dari kata rukuk. Jadi standar satuan sholat kita adalah berdasarkan jumlah rukuk yang kita kerjakan, bukan dari jumlah sujud atau jumlah duduk. Maka kalau sholat Isya karena ada 4 rakaat atau 4 kali rukuk, maka dikatakan sholat Isya adalah terdiri dari 4 rakaat. Ini 2 dalil atau 2 petunjuk yang menunjukkan bahwasanya rukuk ini unsur yang sangat penting di dalam sholat. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, secara bahasa rukuk ini maknanya al-inhina, yaitu menunduk. Dan posisi fisik kita memang betul-betul menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala yang harusnya normalnya di atas kita tundukkan sejajar dengan punggung dan pinggul kita untuk betul-betul menyatakan diri tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam surat Al-Mursalat ayat 48 itu dikisahkan ketika Allah menyuruh orang-orang kafir sholat, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Ketika diperintahkan kepada mereka orang kafir, rukuklah kalian, maka orang-orang kafir la yarka'un, mereka tidak mau rukuk. Maka kemudian dampaknya, karena orang kafir itu tidak mau rukuk, Allah ancam dalam ayat berikutnya, wailul yawma idzil mukadzirin, maka keselakaanlah pada hari kiamat nanti bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi salah satu karakter orang kafir adalah ketika disuruh rukuk, mereka tidak mau rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap kali kita rukuk, mari kita fahami, sadari ketika rukuk kita sedang menjalankan perintah Allah yang diingkari orang kafir. Sehingga mudah-mudahan dengan rukuk yang kita
kita kerjakan setiap sholat bisa menghindarkan kita dari azab api neraka. Karena orang-orang kafir yang tidak mau rukuk di hadapan Allah betul-betul diancam dalam ayat ini. Wailul yauma idzil mukadzibin. Kecelakaan pada hari kiamat nanti bagi orang-orang kafir yang mendustakan Allah sehingga dia tidak mau rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga jamaah rahimakumullah, rukuk ini posisi tubuh yang hanya boleh kita tundukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka haram hukumnya rukuk dengan niat menghormati orang lain. Rukuk ini posisinya sama dengan sujud. Orang tidak boleh sujud di hadapan manusia, termasuk orang juga tidak boleh rukuk di hadapan manusia. Kalaupun toh kita ingin menghormati orang lain, sewajarnya saja. Dulu pernah ketika penjajahan Jepang ini terkenal tentara yang sangat sadis. Cuma di Indonesia karena hanya menjajah 3,5 tahun, mungkin kita tidak begitu merasa. Dulu pernah ada aturan seluruh warga Indonesia setiap jam 7 pagi itu harus melakukan satu ritual, namanya saikeri. Itu ritual mirip seperti rukuk atau mungkin persis seperti rukuk. Jadi setiap jam 7 pagi menghadap ke arah negara Jepang sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Hiro itu dan juga ketaatan kepada Dewa Matahari, karena orang-orang Jepang itu menyembah dewa. Akhirnya karena ritual itu dipaksakan, nanti jangan bisa lihat banyak film dokumenter ritual itu setiap pagi ketika penjajahan Jepang di Indonesia. Akhirnya banyak ulama yang menyatakan menolak karena itu bentuk kesyirikan kepada selain Allah. Karena rukuk itu ibadah. Kalau rukuk kepada selain Allah berarti itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dari Muhammadiyah, dari Bagus Hadi Kusumo, beliau menolak. Dari Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau menolak. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Tebu Ireng Jombang itu sempat dipenjara 4 tahun dengan santri-santrinya, 4 bulan dengan santri-santrinya gara-gara tidak mau melakukan ritual saikeri tadi. Bahkan ada satu ulama, Kiai Haji Zainal Mustafa di Tasikmalaya, itu sampai dieksekusi, dipenggal kepalanya gara-gara beliau menolak untuk tidak mau melakukan ritual seperti rukuk untuk menghormati Kaisar Hiro itu ataupun wujud ketaatan kepada matahari. Ini sebagai satu pembukaan betapa pentingnya ibadah yang namanya rukuk ini. Kemudian jamaah salat isya rahimakumullah, sekarang caranya. Tata cara rukuk ketika membaca surat Al-Quran sudah selesai, maka kita angkat tangan membaca takbir intikal, takbir perpindahan, pindah dari berdiri ke rukuk. Bacaannya biasa Allahu Akbar. Membaca Allahu Akbar itu harus berbarengan dengan gerakan badan dari berdiri sampai rukuk. Jadi selama bergerak badan kita, maka selama itu kita membaca Allahu Akbar. Nanti barnya itu bertepatan dengan kita posisi rukuk. Makanya tidak boleh membaca doa rukuk sebelum punggung kita lurus datar. Ketika masih bergerak, kok kita sudah membaca Subhana Rabbiyal A'la, bacaan rukuknya tidak dianggap. Ini kadang-kadang masih sering terjadi. Efeknya adalah begini: kalau sambil bergerak ke arah rukuk dia sudah membaca Subhana Rabbiyal A'la, nanti kadang-kadang jadi tidak tumaninah. Kalau tidak tumaninah, sholatnya tidak sah. Karena rukuk ini termasuk rukun sholat. Wujud tidak tumaninah rukuk itu begini: ada orang mau rukuk, posisi punggungnya belum lurus, belum datar, baru setengah membungkuk, langsung i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ini rukuk tidak sah. Kenapa? Karena rukuk yang sah dia harus tumak
menah terlebih dahulu, seluruh anggota badan tenang dulu, setara minimal membaca tasbih 1 kali. Begitu sudah tenang, baru boleh membaca Subhana Rabbiyal A'la minimal 1 kali, baru dianggap sudah tumaninah, baru boleh i'tidal. Kalau setengah membungkuk sudah berdiri lagi, dijamin sholatnya tidak sah. Ini bahayanya kalau kita tidak memperhatikan tata cara rukuk yang benar. Kemudian selesai takbir intikal selesai, posisi rukuk yang benar adalah jari-jari tangan kita renggangkan sedikit. Kemudian telapak tangan ini mencengkeram kedua lutut. Ini yang penting ya. Jadi posisi tangan bukan di paha, bukan di betis, tetapi pas di lutut pertama. Yang kedua, punggung harus lurus datar. Para sahabat Rasul dulu menilai bagaimana lurus datarnya punggung Rasul. Ketika Rasulullah rukuk dan ditaruh air minum di 1 gelas di punggung beliau, maka gelas itu tidak akan jatuh. Saking datar dan lurusnya punggung Rasulullah SAW. Kemudian posisi kepala juga lurus mengikuti punggung, tidak lebih tinggi dari punggung, juga tidak lebih rendah. Itu nanti konsekuensinya mungkin kita tidak melihat tempat sujud kita, pandangan mata kita. Karena kalau pandangan mata melihat tempat sujud, biasanya kepala itu masih mendongak ke atas, sehingga biar kepala tetap lurus sejajar dengan punggung, pandangan mata kita lurus ke bawah, tegak lurus dengan mata kita. Berarti tidak melihat tempat sujud, tetapi agak ke bawah dari tempat sujud. Dan ini tidak ada masalah, karena yang dimakruhkan adalah kalau kita melihat ke arah di atas tempat sujud, ini makruh. Tetapi kalau di bawah tempat sujud tidak ada masalah. Jadi untuk posisi rukuk, fokus kita ada 2 ya. Fokus pertama, tangan mencengkeram lutut, jari-jari agak diregangkan. Fokus kedua, punggung dan kepala lurus. Yang jadi masalah nanti begini, jamaah rahimakumullah, postur tubuh kan berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang pendek. Cara nyetelnya adalah kita setel tangan kita. Pada dasarnya posisi tangan itu agak kita renggangkan keluar. Kalau postur tubuhnya tinggi, berarti kerenggangkan keluarnya agak lebar, dengan tujuan punggung bisa lurus dan datar. Kalau postur tubuhnya pendek, mungkin kerenggangkan keluarnya cukup sedikit. Jadi nanti di setel sendiri-sendiri, insya Allah nanti ketemu ya. Dan ini memang perlu dilihat oleh orang lain atau bercermin untuk memastikan punggung kita lurus dan datar. Begitu sudah sempurna punggung, kepala lurus datar, baru boleh berdoa, yaitu doa ketika rukuk. Kemudian setelah itu jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah untuk masalah hukum membaca doa rukuk. Jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah. Jadi andaikan terlewat pun tidak ada masalah. Yang rukun adalah gerakan badannya. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Adapun pendapat Imam Ahmad, hukumnya wajib. Kemudian masalah berapa kali kita bertasbih membaca Subhana Rabbiyal A'la, minimal 1 kali. Minimal 1 kali baru dianggap sah doa rukuk kita. Cukup membaca yang paling pendek Subhana Rabbiyal A'la dengan pelan-pelan, asal kita baca setelah punggung tenang, lurus dan datar, maka insya ini sudah tumaninah. Kemudian yang afdal berapa kali? Ternyata banyak riwayat menyampaikan yang afdal berapa kalinya. Dari riwayat Ibnu Mas'ud, dan ini yang masyhur di Indonesia, yang afdal dibaca 3 kali. Kemudian menurut riwayat dari Imam Ahmad, yang afdal 7 kali. Adapun dari Anas bin Malik, yang afdal adalah 10 kali. Jadi yang sempurna bisa 3 kali, 7 kali, atau 10 kali, dan boleh ditambah sebanyak
syaratnya jangan sampai kita lupa. Saking lamanya dan banyaknya bacaan tasbih, mungkin sampai lupa ini rekat yang keberapa. Atau kalau dia jadi imam, kalaupun memperbanyak, dia harus mengukur, jangan sampai memberatkan makmum. Tetapi kalau sholat sendiri lebih longgar. Apa buktinya? Boleh. Salah satunya adalah Rasul dulu biasa ketika sholat membaca surat Al-Baqarah sekalipun, itu biasa rukuk beliau hampir sama dengan bacaan surat Al-Baqarah itu tadi. Padahal ketika rukuk tidak boleh membaca Al-Quran, maka para ulama mengatakan yang dibaca Rasul adalah doa rukuk, tetapi diulang terus-menerus sampai hampir menyamai lamanya ketika beliau berdiri. Ini berkaitan dengan masalah tata cara membaca doa tasbih. Kemudian apa doa tasbihnya? Banyak riwayat, setidaknya ada 5 bacaan tasbih. Karena rukuk adalah bacaannya bacaan tasbih. Kesempatan malam ini saya akan sampaikan 1 doa saja, dan saya pilih yang paling singkat. Doa tasbih yang paling singkat ini dari hadis riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu, di mana salah satu tasbih yang bisa kita baca ketika rukuk adalah Subhana Rabbiyal Azimi. Ini yang paling singkat. Subhana Rabbiyal Azim. Kita baca 1 kali atau 3 kali, yang penting kita sambil memaknai artinya sehingga biar tetap bagus. Apa makna dari Subhana Rabbiyal Azim? Subhana Maha Suci, Rabbiya Rabbu, Maha Suci Rabbu. Maknanya adalah kita nyatakan Allah ini maha suci dari seluruh kekurangan, maha suci dari seluruh aib, maha suci dari seluruh sifat buruk. Ini makna Subhana Rabbiyah. Maha suci Allah, maha suci Rabbu dari seluruh kekurangan, aib, kekurangan, cacat dan sebagainya. Karena Allah adalah maha sempurna. Kemudian Azimi, Azimi maknanya maha agung. Azimi maha agung. Apa maksudnya maha agung di sini? Maksudnya adalah Allah itu punya sifat yang semuanya sempurna. Kebaikannya sempurna, pemberi rezekinya sempurna, rahmannya sempurna, rahimnya sempurna. Karena seluruh sifatnya sempurna, maka dinamakanlah Allah sebagai Al-Azim, maha agung. Ini mungkin 1 doa saja. Kalau mungkin dari jamaah ingin menghafalkan dan mengamalkan doa atau bacaan rukuk yang lain, nanti silakan dipelajari sendiri. Yang jelas doa yang lain semuanya lebih panjang. Adapun yang paling pendek adalah Subhana Rabbiyal Azimi. Subhana Rabbiyal Maha Suci Rabbu Al-Azimi yang Maha Agung. Setiap kali doa kita renungkan maknanya agar pikiran kita tetap bisa khusyuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.